Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, masih diberi kesehatan, diberikan panjang umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa berkumpul di masjid. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, saat ini kita berada di pembukaan bulan mulia, bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah syahrun azim, bulan yang agung. Di dalamnya terdapat pemberian-pemberian Allah yang sangat banyak. Dan ini bulan Muharram adalah bulan yang afdol, lebih unggul, lebih utama daripada bulan-bulan yang lain setelah bulan Ramadan. Setelah bulan Ramadan, jika ingin kita memperbanyak ibadah, maka jangan sampai meninggalkan ibadah di bulan Muharram. Karena dalam Islam, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan, sayyidus syuhur. Kemudian bulan yang disebutkan dalam Al-Quran, min husna asyara syahran fi kitabillah, minha yawma khalaqas samawati wal ard, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan dalam satu tahun, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Dijelaskan oleh Rasulullah SAW, 4 bulan ini adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dari 4 bulan yang mulia ini, kata para ulama, yang paling afdal adalah bulan Muharram, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Rajab, kemudian bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Dzulqa'dah, kemudian bulan Sya'ban, dan sisa-sisa bulan yang belum disebutkan. Dikatakan oleh para ulama, ada satu riwayat dari istri Nabi, yaitu Hafsah, putri daripada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhum. Beliau, istri Nabi Hafsah ini, meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah bersabda, man shama akhira yaumin min Dzulhijjah, barang siapa yang berpuasa di hari terakhir bulan Dzulhijjah, wa awwala yaumin minal Muharram, dan hari berikutnya yaitu tanggal 1 Muharram dia puasa lagi, 2 hari puasanya, akhir Dzulhijjah dan awal Muharram, ja'alahu Allahu ta'ala lahu kafarah 50 sanah, maka orang yang berpuasa 2 hari ini, puasa tersebut akan dijadikan sebab dosa-dosa selama 50 tahun diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jika manusia tadi itu umurnya di atas 50 tahun, maka semua kesalahan, dosa-dosa kecil yang pernah dia lakukan selama 50 tahun bisa diampuni dengan puasa 2 hari ini. Bagi manusia hamba yang umurnya tidak sampai 50 tahun, maka dari umur yang berlalu diampuni oleh Allah, dan tahun-tahun berikutnya dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada berbuat maksiat. Kemudian Nabi menyatakan, wa shaumi yaumin minal Muharram, dan puasa 1 hari di bulan suci Muharram,
Bisaumi 30 yauman, pahalanya menyamai puasa 30 hari di bulan yang lain. Maka ketika kita ada di bulan Muharram ini kemudian puasa 1 hari saja, itu tertulis seperti puasa selama 30 hari di bulan-bulan yang lain. Kemudian juga di dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, beliau meriwayatkan hadis bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Man shama thalathati ayyamin," barang siapa yang berpuasa 3 hari, min syahrin haram, di 4 bulan yang dimuliakan, termasuk bulan Muharram sekarang ini. Kalau puasa 3 hari, Al-Khamis wal Jum'ah was Sabat, nyambung Kamis, Jumat, Sabtu, kataballahu ta'ala lahu ibadata 700 amin, maka malaikat diperintahkan untuk mencatat bagi orang puasa 3 hari berturut-turut ini, Kamis, Jumat, Sabtu, pahala orang yang beribadah selama 700 tahun. Jadi kalau memandang kepada hadis-hadis yang seperti ini, tidak ada lain kecuali ini semua adalah keberkahan daripada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Karena kita adalah umat Nabi Muhammad, maka Allah menganjurkan kita untuk beramal amalan yang tidak terlalu berat, tapi disediakan pahala yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bukti bagaimana besarnya cinta, rahmat Allah kepada Nabi Muhammad, dan cinta dan rahmat ini akhirnya merembet nang umatnya begitu. Kapanpun kita beramal mengikuti anjuran Nabi, maka Allah menyediakan pahala yang besar di sisinya. Maka beruntung orang-orang yang mengikuti daripada anjuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain ibadah puasa dianjurkan di bulan Muharram ini, juga ada anjuran untuk membaca doa yang sudah diajarkan oleh para ulama kita. 2 doa, yang pertama yaitu doa setelah membaca ayatul kursi. Amalan yang berikutnya di awal-awal bulan Muharram yaitu membaca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, sampai selesai sebanyak 360 kali. Kalau terlalu banyak dicicil begitu ya. Malam misalnya 50 mungkin, besok 50, terus sampai tasbih digital sekarang itu ya, yang pencetan itu. Dicicil sedikit-sedikit sampai dapat 360. Setelah selesai membaca ayatul kursi 360 kali ini, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk supaya Allah merubah keadaan dia dan orang-orang yang ada di sekitarnya, keluarganya, merubah keadaan menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Ya muhawwil al-ahwal, wahai zat yang merubah keadaan, hawwil halana ila ahsanil ahwal, rubah keadaan kami menjadi keadaan yang paling baik. Jadikan orang yang taat lebih taat, jadikan orang istiqomah lebih istiqomah lagi begitu. Kemudian ditutup dengan sholawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini anjuran yang kedua. Ayat kursi 360 kali dicicil, mungkin sebelum tidur nanti baca 50 misalnya. Dan besok setelah subuh baca 50. Zuhur 50, terus sampai pas jangkep 360. Kemudian minta supaya keadaannya diperbaiki oleh Allah Subhanahu
wa taala ditutup dengan shalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian amalan yang ketiga yaitu membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Bagi yang sudah baca kemarin, ya, wingi wis maca, akhir tahun dibaca, awal tahun dibaca, ya, malah ono kara-karaan ya, obor dan lain-lain. Setelah itu ternyata dapat kabar kalau 1 Muharramnya itu besok malam ini. Wah, ini sing WA akeh. Bib, ini ikut yang mana? Dua-duanya. Ya untungnya donga ini ndak dawa ya. Kalau doanya panjang ini repot. Doanya pendek, cuman diulang 3 kali. Bagi yang sudah baca kemarin, monggo dibaca lagi tidak apa-apa. Ya. Sing wis wingi wis cukup ya silakan, tidak masalah. Ya. Tapi kalau mau ihtiyat, berhati-hati, wedine takutnya yang benar yang sekarang, maka dibaca 2 kali. Wah, seharusnya pengumumannya luwih awal misalnya. Jadi melihat hilal itu kadang butuh proses. Ya, sebelum terbenamnya matahari sekian menit itu proses memandang hilal. Itu sudah masuk 1 Muharram atau belum? Ketika misalnya dilihat itu hilal, maka malam diumumkan bahwa besok tanggal 1 Muharram. Tapi kalau tidak terlihat hilal, maka hitungan bulan Dzulhijjah itu disempurnakan 30. Nah, kemarin kita sudah menyatakan 1 Muharram. Karena tidak ada pengumuman. Ternyata malam ada pengumuman bahwa 1 Muharramnya itu malam ini, besok ini 1 Muharram. Ala kulli hal, ya bagi yang ada semangat monggo dibaca 2 kali. Ya, bagi yang merasa cukup ya tidak masalah. Yang penting baca doa akhir tahun dan awal dan itu selalu diwasiatkan oleh para masyayikh, para guru-guru kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setiap datang pergantian malam 1 Muharram dianjurkan untuk membaca doa akhir tahun dan awal tahun. Mau dibaca di rumah bersama keluarga boleh, atau dibaca di masjid bersama-sama atau di mushola juga boleh. Dibaca 3 kali. Barang siapa yang membaca doa akhir tahun dan awal tahun ini, maka setan akan menyatakan orang yang baca ini sudah mengamankan dirinya. Ya, mengamankan diri sampai menuju tahun berikutnya, ya, umur yang berikutnya. Dan Allah Subhanahu wa taala menugaskan 2 malaikat bagi orang yang membaca doa ini, menugaskan 2 malaikat untuk menjaga orang-orang yang membaca doa akhir tahun dan awal menjaga dari apa? Dari godaan setan dan anak buahnya, sampai tahun yang berikutnya. Jadi mudah-mudahan ya apa yang dijelaskan oleh para ulama ini, ya mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat daripada doa yang sudah kita baca. Dan masih banyak lagi doa-doa yang dianjurkan dibaca di awal-awal Muharram, di antaranya doa yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Ghazali ketika beliau bertemu dengan Nabiullah Khadir di pergantian tahun, diajari donga gitu ya. Ganti tahun baca doa ini. Ini doanya lumayan panjang. Yang mau baca ya dicari di Majmu' atau kitab-kitab yang lain. Nah, ini kalau saya bawakan di sini ngartekno itu ya. Baik. Kemudian sebagai penutup dikatakan oleh para ulama, lil hifdzi minasyaitan fi jami'il 'am kulla yawmin minal 'ashril awwal min syahril muharram
thalatha marratin qawlu Allahumma innaka qadimun wa hadzal 'amu jadidun qad aqbal. Sampai akhir daripada doa. Dianjurkan khususnya 10 pertama bulan Muharram untuk memperbanyak doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala di tahun yang baru ini supaya Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita dan berlindung kepada Allah daripada kejelekan-kejelekan yang ada pada tahun ini sampai selesai setahun begitu ya. Kemudian juga meminta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi minta kebaikan-kebaikan tahun ini, ya berlindung daripada keburukan-keburukan tahun ini, juga minta dijaga supaya tidak terpengaruh dengan setan. Nah, ini dilakukan khususnya di 10 pertama bulan Muharram, diperbanyak doa dan juga doa-doa yang lain. Yang terakhir disebutkan dalam kitab Na'til Bidayat wa Tawsifin Nihayat, karangan seorang ulama yang dijuluki Ma'ul Ainain. Beliau mengatakan termasuk yang dianjurkan untuk diamalkan di awal tahun yaitu menulis basmalah. Bismillahirrahmanirrahim di awal-awal tahun ini. Berapa banyak? Sebanyak mi'ah wa thalatha asyarata marrah, 113 kali. Bismillah itu diulangi 113, jebuk kertas, pulpen, ditulis Bismillahirrahmanirrahim terus. Ya, 10, 11, 10. Ya, terus bawahnya 50, 100 ditambahi 13. 113. Nah, setelah ditulis ditaruh di mana yang aman ya? Sekiranya tidak dilunggui. Lek dompet kadang-kadang kan dilunggui ya, ada bismillahnya itu tidak boleh. Ditaruh di kesak misalnya atas. Kalau antum bawa HP sing ono apa itu? Tutupan HP sing iso ditele ATM barang gitu ya. Nah, kertasnya taruh situ. Yang penting jangan ditaruh di belakang pantatnya ya, jangan diduduki intinya. Itu bismillahirrahmanirrahim, tidak boleh ditulis bismillahirrahmanirrahim 113 kali, kemudian diusahakan dibawa kalau keluar atau ditaruh mana yang aman begitu. Maka kata para ulama, lam yanal hamilaha makrufi, dia akan jauh daripada hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga diharapkan di tahun itu, baik terjadi pada dia ataupun yang terjadi kepada ahli baitih, keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ditulis, sudah ditaruh, ya berharap barokahnya bismillah ini dijaga daripada hal-hal yang tidak diinginkan baik pada dia dan keluarganya. Boleh ditulis malam ini atau besok. Ya, ditulis 113 kali. Nah, jadi boleh kita ringkas amalan-amalan yang dianjurkan di bulan Muharram ini. Yang pertama, perbanyak puasa di bulan Muharram. Kalau bisa puasa yang nyambung, Kamis, Jumat, Sabtu sesuai dengan riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian membaca ayatul kursi 360 kali, dicicil. Kemudian nanti kalau sudah jangkep pas 360, berdoa kepada Allah supaya keadaannya dirubah menjadi keadaan yang lebih baik lagi. Ditutup dengan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, bagi yang mau ngulang doa boleh malam ini, doa akhir tahun dan awal tahun supaya dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari gangguan setan. Yang terakhir yaitu menulis Bismillahirrahmanirrahim
sebanyak 113 kali. Kalau mau keluar rumah dibawa, tapi di tempat yang pantas gitu ya, yang pantas, jangan ditaruh jok, tempat yang diduduki atau yang lainnya. Nah, ini secara khusus. Secara umum, amal ibadah apapun yang kita lakukan di waktu-waktu yang mulia, seperti bulan Muharram yang mulia, maka pahalanya pasti dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesebaliknya, pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa, maksiat-maksiat yang kita lakukan di bulan mulia, di bulan Muharram, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan diberikan taufik, kekuatan, diberikan hidayah, petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa memperbanyak amal ibadah di bulan suci Muharram, dan mudah-mudahan dijauhkan dari segala bentuk dosa, dari segala bentuk maksiat sampai akhir hayat kita. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana a'tarafna bi annana iktarafna wa annana asrafna ala ladha ashraf, fatub alaina tawbah taghsil kulli hawba, wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati waghfir وسائر الخلان وكل ذي محب والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سور. صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طشر سحبه. والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.